9. Kartu merah. 2 orang dari ofisial Thailand. Sama sekali tim Indonesia. Masih mencari manajer. Memang pertandingan berlangsung sangat panas. Inilah manajer Indonesia, Bapak Madi. Apakah dia yang mendapatkan kartu merah? Tahu ya, siapa yang mendapatkan kartu merah? Nah, dia justru yang menjadi korban. Proses dari Eko Purgianto. Berusaha menenangkan semua pihak dari wasit asal Oman ini. Ya, ini juga komunikasi yang cukup bagus ya, wasit kemudian dengan akhirnya semua keempat betul satu persatu memastikan, kemudian mencoba untuk menenangkan. Ini adalah perlunya wasit keempat yang memang dia atau wasit cadangan, memang dia harus bisa melihat bagaimana situasi yang berada di ruang ganti dan dia bisa memberikan saran kepada wasit apa yang harus dilakukan. Arahan dari wasit Matar Ali Al-Hatmi Qasim dari Oman untuk kedua kesebelasan, khususnya kepada pelatih agar bermain lebih sportif lagi, lebih fair play lagi. Karena memang pertandingan berlangsung agak panas. Terutama terkait selebrasi di ruang ganti, selebrasi untuk para pelatih, ofisial dan pemain Indonesia tidak terlalu melewati di bench dan pemain lawan siapapun itu, karena tadi dipancing dengan selebrasi yang dilakukan oleh pemain Thailand yang mereka melakukan selebrasi lewat di depan dari bangku cadangan timnas Indonesia. Diraut masuk menggantikan Sukhumvit. Diraut sebagai gawang yang tampil ketika timnas Thailand menghadapi Vietnam. Gawang yang memiliki postur sangat tinggi, 190 cm. Menggantikan Songchai pemain belakang, menggantikan posisi penjaga gawang Sukhumvit. Sekarang 10 melawan 10 dengan skor 3-2 buat Indonesia. Chanarong kini umpan panjang. Dalam pelukan penjaga gawang Hernando Ali Sutariyadi. Marcelo Ferdinand usai didekati oleh Chanarong. Bagas. Oh, sangat baik. Irfan Johari. Masih Irfan. Terlalu lama Irfan. Harusnya bisa memberikan bola tadi ke sisi kiri tadi. Chanarong kini kuasai bola. Langsung ke depan. Apakah tidak offside? Offside nampaknya dirasat. Ya, kita belum tahu siapa yang diganti dari kubu Thailand untuk menggantikan posisi dari Sukhumvit Prayat dari ketika Songchai yang tadi keluar ya. Oh, dirasa offside tadi.
bebas. Thailand, Jonathan Kamdi. Oh, tengah kosong kita lihat tadi. Sakon. Ya, karena mungkin akan menjadi salah satu perhatian setelah tadi Komang mendapatkan kartu merah, dan kita tahu bahwa Komang menjadi salah satu pemain penting sehingga dia bergeser dari pemain center back kemudian menjadi gelandang utama. Besok kita lihat Marcel Ferdinand. Hati-hati Indonesia. Lepas tadi. Serangan balik dari Thailand. Ada Canaro. Di tengah Anan. Bisa dikejar oleh Marcel Ferdinand. Sudah habis Marcelo sepertinya. Yon Sakon. Masih Yon Sakon berputar-putar ke belakang kepada Puracen. Tadi dilakukan oleh Irfan Johari, siapa yang hendak diberikan, apakah Marcel Ferdinand ataukah juga Fajar Fatur Rahman. Sakon, Irfan Johari, Ananda tadi sangat baik. Oh, terlepas pelanggaran, kartu kuning. Oh, kartu merah. Kartu merah. Jonathan Kamdi, kartu merah. Ya. Dan menjadi situasi dan kondisi yang bagus buat Indonesia sesungguhnya, Bu Maruf. Iya, karena kita lihat memang cukup tinggi ya, Jonathan Kamdi sudah tertinggal, mengangkat kaki mengenai kepala dari Rio Fahdi. Alasan setimpal untuk Kamdi yang ketika di final bagaimana dia membuat pemain Indonesia mendapatkan kartu merah. Adalah laga terakhir untuk Jonathan Kamdi kalau memang dia konsisten dengan apa yang dikatakan bahwa final dari Indonesia menjadi laga perpisahan. Tenang bebas Indonesia. Ananda Alif. Nampaknya sudah sangat kelebihan kita Marcel Ferdinand. Sakon dapat pengawalan cepat dari Ferrari ini. Anak Marcel Canaro. Oh, dilawan kita lihat tadi sangat baik. Luar biasa tackle dari Bagas. Ananda Rehan Alif ke depan langsung. Oh, umpan kosong sendirian. Fajar Fatur Rahman. Terlalu lama Fajar. Masih Fajar. Offside tadi. Sungguh sangat disayangkan. Peluang kesempatan yang sangat baik tadi sebelum dari Fajar untuk melakukan tekanan. Hati-hati Indonesia. Ferrari. Harus bisa dimanfaatkan Bung Maruf dengan keunggulan satu pemain ini dari Indonesia atas Thailand. Iya, apalagi yang tadi mendapatkan kartu merah adalah salah satu pemain penting di lini belakang dari timnas Thailand. Oh, peluang yang sangat baik. Bagas sendirian kosong. Fajar Fatur Rahman 3 lawan 3. Fajar di kotak penalti. Fajar. Bagas. Oh, Tuhan. Bagas. Oh, Tuhan. Nikmat Tuhan yang kau dustakan, Bagas. Peluang yang sangat terbuka, tapi tidak mampu dihasilkan menjadi gol, Bung Maruf. Padahal ini kesempatan terbaik untuk bisa segera memastikan atau kemudian minimal memperbesar peluang Indonesia untuk mendapatkan medali emas. Bagas sudah kosong tadi. Serangan balik dari Thailand, hati-hati. Anan shooting. Alhamdulillah. Gagal tadi. Anan Yot Samwal untuk melepaskan tembakan
yang sangat-sangat berbahaya tadi Bung Maruf. Ya, yang paling penting sekarang adalah bagaimana kembali memastikan bahwa kita melakukan rekoordinasi kembali, kemudian kembali fokus pertandingan, kembali menata bagaimana struktur permainan, bagaimana bertahan kita, dan tidak boleh membuang-buang kesempatan yang berada di depan gawang. Kita unggul jumlah gol, kita unggul jumlah pemain, kita punya kesempatan yang besar untuk bisa mengunci pertandingan. Oh, Indonesia habisin tadi benturan kita lihat dengan salah satu pemain Indonesia yaitu Irfan Johari. Semoga saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari Irfan Johari meskipun masih terguling-guling. Memang mereka sudah sangat penting, Bung. Betul, tidak terganggu juga bolanya. Kita tahu bagaimana tadi penampilan Irfan juga sangat baik. Ini tinggal menyisakan tenaga sisa nih Bung Maruf. Ya, harus bermain efektif artinya, Bung. Tidak boleh kembali terlalu memforce. Yang bicara hanya mental di sini. Mental, kemudian juga kecerdasan dan kecerdikan Dan tekad keinginan untuk Betul. menjadi juara. Mudah-mudahan terus dimiliki para pemain Indonesia di sisa waktu pertandingan perpanjangan waktu ini. Semangat pantang menyerah, Bu, seperti yang disampaikan berkali-kali oleh Coach Indra. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kemudian semuanya berusaha dan berdoa. Unggul 3-2 Indonesia masih, dan kembali dengan unggul satu pemain karena Thailand bermain dengan 9 pemain. Harus bisa dimanfaatkan pemain Indonesia. Yon Sakor berhasil dipatahkan oleh Ananda. Harus lebih tenang Indonesia. Fahmi pelanggaran tadi dilakukan terhadap Ananda Rayhan Alif, pemain Indonesia, gelandang bertahan. Marcelo Ferdinand berusaha menenangkan rekan dan mendelay waktu sementara agar lebih fokus para pemain Indonesia. Wasit bisa mengejar Marcelo Ferdinand. Masih Marcelino berputar-putar di kiri berbahaya. Oh, tidak ada rekan di situ. Irfan Johari, Marcelo Ferdinand. Oh Tuhan, peluang yang sangat terbuka, sangat dipaksakan oleh Marcelo Ferdinand tadi, Bung Maruf. Ya, sayang sekali ya, Marcelo Ferdinand pada Ananda Rayhan, dan ini sebenarnya harus dikurangi error seperti ini. Egoisme harus diturunkan. Yang paling penting adalah kemenangan untuk Oh, Irfan Johari, sendirian Irfan Johari, ada Fajar di kotak penalti. Fajar, oh gagal Fajar gagal. Ya, sisa-sisa tenaga, sisa semangat harus dimanfaatkan untuk kemenangan Indonesia. Thailand kelelahan, Thailand under pressure, Thailand juga kekurangan pemain. Kesempatan Indonesia. Benar-benar pertandingan yang sangat-sangat dramatis. Tentu saja jika Indonesia mampu memenangkan pertandingan ini, adalah pertandingan yang sangat epik. Pada pertandingan final, Ananda Rayhan Alif lakukan sudah tinggi tadi. Oh, tidak gol tadi. Sangat disayangkan Rizky Ridho. Umpan panjang langsung arahkan kepada Tirasak. Ada Anan. Tirasak dicocok sangat baik tadi oleh Bagas. Gagal serangan dari Thailand. Yosakor, oh berdiri bebas Yosakor. Hati-hati Indonesia. Yosakor, shooting Yosakor. Akhirnya bola berusaha dikejar oleh Poraset dan dia pun kelelahan, Bung Maruf. Ya, semuanya sudah diforsir, Bu. Perpanjangan waktu, jadwal padat, perpanjangan waktu, energi, emosi, semuanya sudah dikeluarkan oleh para pemain, baik itu Thailand atau kemudian Indonesia. Fokus, konsentrasi, tenang, dan tidak melakukan kesalahan. Itu yang dilakukan oleh pemain-pemain kita. Borsakon, umpan panjang digagalkan. Ada Anan, ke kiri Irfan Johari. Masih Irfan diikuti oleh Anan. Masih Irfan Johari. Masih Irfan Johari. Pendek saja pada Marcelino. Oh, gagal kerjasama dua pemain antara Marcelino dan juga Irfan Johari. Atau Rizky Rawut, umpan panjang tadi.
Bagas. Dirasa berusaha memprovokasi emosi dari Bagas. Ke kiri Anan. Gagal tadi ucapkan. Marcelo Ferdinand sangat bebas. Ayo Fajar, Fajar, 1-1 Fajar, masih Fajar. Oh, kenapa berhenti Fajar? Marcelo Ferdinand. Oh, Fajar, Fajar. Sedikit agak kehilangan apa dari keberanian dari Fajar. Karena kita tahu Sudah sangat berpeluang untuk melakukan tekanan tadi Bung Maruf. ketika Marcelino bergerak ke dalam, maka Fajar berani lebih untuk menusuk ke sisi kiri ya. Sayang tadi terlalu memaksakan atau menunggu dari Marcelino. Semua sudah kelelahan. Kita tahu perjuangan harus dilakukan. Harus terus berjuang. Marcelino teruslah berlari, teruslah berani, teruslah menginspirasi. Tendangan penjuru Indonesia. Ada Raihan Alif. Pendek saja pada Marcelino Ferdinand. Kembali pada Randa. Marcelino Ferdinand. Berjuang kita lihat Irfan Johari. Baik tendangan penjuru yang kedua. Perpanjangan waktu. Tambahan waktu dari Marcelino Ferdinand tadi. Semoga saja ini mampu bertahan. Rio Fahmi ke belakang. Marcelino Ferdinand. Marcelino shooting. Gagal tadi shooting dari tambahan 1 menit di babak pertama perpanjangan waktu. Semoga bisa diselesaikan dengan baik oleh Indonesia. Dirawat menjaga gawang tengah, tendangan bebas, tendangan gawang tinggi datangnya, berhenti rasa Ferrari pelanggaran. Berbaringlah lebih lama. Rizky Ridho ternyata menampaknya sudah bangkit kapten kesebelasan Rizky Ridho yang diganjal tadi oleh Irasak. Tendangan bebas Indonesia. Rizky Ridho langsung arah pertahanan dan wasit Matar Ali Afri Al-Qasim dari Oman baru saja membunyi dengan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak pertama perpanjangan waktu yang pertama 15 menit dengan gol tadi diciptakan oleh Irfan Johari. Dan jika Anda melihat bagaimana pertandingan kali ini di perpanjangan waktu ini, Bung Maruf, pertandingan sangat-sangat menegangkan, sangat emosional, dan kita tahu bagaimana daya juang dari para pemain. Ada insiden di luar lapangan, ada kejadian di luar lapangan, tetapi yang dibutuhkan para pemain Indonesia sekarang adalah bagaimana mereka fokus mempertahankan keunggulan, tidak membuang peluang yang ada di depan mata. Kita unggul jumlah pemain, kita unggul dari sisi jumlah gol, tinggal bagaimana caranya. Kita juga punya lebih unggul jumlah peluang, 4 peluang yang dimiliki oleh Indonesia sepanjang tambahan waktu babak pertama. Yang tinggal menyisakan 1 kali 15 menit untuk perpanjangan kedua atau babak kedua perpanjangan pada babak final cabang sepak bola SEA Games ke-32 yang berlangsung di Stadion Nasional Olimpik Phnom Penh, Kamboja, yang mempertemukan juara 16 kali SEA Games Thailand dengan juara 2 kali SEA Games Indonesia. Thailand memang raksasa SEA Games, tapi kita sudah membuktikan bahwa sebetulnya Indonesia mampu untuk terus memberikan perlawanan dan unggul atas Thailand. Ya, dan adalah gol yang sangat penting, gol yang kemudian membuat pemain kita lebih termotivasi, lebih percaya diri, sangat tenang, sangat cantik gol yang diciptakan oleh yang tadi kita saksikan. Irfan Johari, pemain yang di musim lalu berbuat Persija Jakarta dan mencetak 5 gol dan 15 kali penampilannya. Sesungguhnya pemain belakang tidak memiliki kecepatan, Bung Maruf. Betul. Tapi pemain Indonesia memang sudah sangat keletihan, dan pemain depan mereka pun tidak juga memiliki kecepatan yang lebih baik daripada pemain belakang Indonesia. Saya hingga Indonesia pun sebetulnya sedikit bisa meredam permainan
dengan pemain depan dari Thailand, tapi mereka memiliki ball position dan penempatan posisi yang sangat baik. Iya, efektivitas itu juga ditunjukkan oleh para pemain dari Thailand. Tetapi kita juga tahu bagaimana Irfan Johari juga sangat cepat, sangat tenang. Dia seperti memang menjadi pemain yang sangat penting dalam skema serangan balik. Marcelino beberapa kali tembakannya tidak terlalu akurat, tetapi ketenangan dia menahan bola, ketenangan dia untuk sedikit mendelay permainan dengan menahan bola di kakinya, itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kita sejauh ini bisa tetap mempertahankan keunggulan. Ayo anak-anak Garuda, kuatkan tekad dan semangat untuk terus bisa mempertahankan keunggulan di sisa waktu perpanjangan 15 menit ini, untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia untuk pertama kalinya sejak 32 tahun. Nampaknya Beckham tentu saja ada keistimewaan di badan yang bawah waktu kita bisa menambahkan satu pemain dari 5 pemain pergantian di waktu normal. Namanya Muhammad Haikal digantikan, ini sangat penting dengan tenaga baru, tapi Thailand juga memiliki pergantian tentunya nanti. Iya, tapi perubahan cukup menarik yang dilakukan oleh Coach Indra ya, menarik Haikal tadi, dan mungkin beliau akan menempati posisi dari Haikal dan lebih memperkuat di lini tengah untuk pemain yang memang lebih punya energi dan tentu lebih pemain yang punya kreativitas ya dalam situasi seperti ini. Rio Fahmi, Beckham, hebat Beckham, sampaikan langsung umpan cepat kepada Marcelo Ferdinand, masih Marcelino. Oh, tendangan penjuru pastinya. Mereka pun sudah sangat kelatihan, Bung Maruf. Ya, sangat berani duel yang dilakukan oleh rekor dia ataupun memperbaiki catatan dominasi dia ketika bertemu dengan timnas Thailand di semua ajang ketika dia menjadi pelatih, terutama di kelompok umur. Tendangan penjuru yang pertama di babak perpanjangan, oh sangat baik. Beckham di kotak penalti, wilayah berbahaya. Luar biasa, sangat menegangkan. Luar biasa menegangkan pertandingan ini, Bung Maruf. Pertandingan yang sangat-sangat epic. Sesungguhnya Indonesia Thailand adalah dua raja Asia Tenggara dahulunya, Bung Maruf. Betul. Dan Vietnam kembali muncul, atau kemudian Vietnam baru muncul untuk mengganggu dominasi dari Thailand dan Indonesia. Fajar pelan saja pada Beckham. Oh, maju ke depan kita, Rio Fahmi. Masih Rio Fahmi kotak penalti yang sangat berbahaya. Fajar shooting dia. Medali Indonesia mulai terlihat di depan mata. Sebuah gol yang sangat luar biasa, gol yang indah diciptakan oleh Fajar. Dia boleh terisolasi sepanjang pertandingan, dia boleh terkunci, dia boleh seperti kelelahan, tapi kita saksikan bagaimana kecerdasan tembakan yang selama ini menjadi ciri khas dari Fajar membuat Indonesia unggul dengan agregat 2 gol. Rio harus mendapatkan apresiasi, asis yang luar biasa, tembakan yang mematikan dari Fajar, dan kita harus bersiap mengangkat medali. Gol kelima Fajar, Muhammad Fajar Fatur Rahman, putra Biak Papua yang menendang sangat-sangat sempurna, sungguh ajaib. Oh Tuhan, terima kasih, alhamdulillah, untuk bisa memperbesar keunggulan Indonesia atas Thailand menjadi 4-2, semakin memperbesar keunggulan atau kesempatan kita untuk bisa meraih medali emas. Semoga aja, insya Allah, amin, amin. Perjuangan masih terus berlanjut. Indonesia kini lakukan tekanan, serangan balik Indonesia. Oh, dilepas saja oleh Fajar. Anang kini serangan balik Thailand. Hati-hati Indonesia. Irfan Johari, masih Irfan. Ke belakang ada Rizky Ridho. Kuatkan tekad dan semangat para pemain Garuda. Ke belakang hati-hati Rizky pada Hernando Ali. Berusaha dikejar oleh Marcelo Ferdinand, tapi bola bukan luar lapangan pertandingan. Terus memberikan instruksi pelatih Indra Safri. Osakon pindahkan bola langsung, disudah saja oleh Rio Fahmi, jatuh di kaki Purashe Thailand. Berusaha membangun tekanan, ada Yan Sokon. Hati-hati Indonesia, dipatahkan dengan sangat baik oleh Muhammad Ferrari. Kini Irfan Johari, masih Irfan berlari cepat dengan 3 lawan 3, berusaha melatih pemain Thailand. Dengan cepat ada kita Irfan Johari.
Muhammad Ferrari, Ananda Raihan Alif, Beckham umpan cepat, lolos dari jebakan offside. Fajar Fatur Rahman memasuki area berbahaya di kotak penalti. Fajar, masih Fajar. Wow, kenapa memberikan umpan yang sempit, sudah sempit Fajar, padahal ada yang berdiri lebih bebas dari Beckham Putra, lebih terbuka Bung Maro. Ya, antara kelelahan, antara pengambil keputusan yang kurang tepat, tapi dia juga mungkin melihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Marcelino ya. Tandingan terus berjalan, sudah unggul 4-2 Indonesia. Tendangan sudut yang kedua, Marsna Ferdinand, dan kini ada Beckham Putra Nugraha ke belakang untuk memberikan ruang. Ada Ferrari ke tengah, Ananda Rehan Ali, pemain asal PSM Makassar, mencoba mencari ruang, tapi kembali lagi ke belakang tadi. Ananda Rehan Ali, Rio Fahmi yang bermain di posisi kiri. Ferrari, umpan kembali kepada Ferrari tadi Hernando. Rio Fahmi, Marsna Ferdinand, bermain rondo namanya para pemain Indonesia. Ananda Rehan Alif, Beckham memindahkan bola. Rizky Ridho, Ananda Rehan Alif, umpan cepat sangat baik, umpan cepat lagi. Siapa yang di kanan? Marsna Ferdinand, gosok Beckham di kotak penalti, sangat berbahaya. Beckham, penalti. Lepas dari Marsna Ferdinand, ayo kejar. Fajar pun sudah kelatihan. Terlepas tadi skin, ambil dulu Fajar. Rio Fahmi Tarik belakang. masih menguasai sepenuhnya. Rio Fahmi, sangat baik. Irfan Johari usaha dia melewati Yon Safan, bermain tenang para pemain Indonesia. Nampaknya Cap Mongkol dari Thailand sudah kehabisan tenaga Bung Maruf. Iya, memang di situasi dan sepertinya dia bermasalah di tulang rusuk ya. Kemudian dia kram, tapi memang ini pertandingan sangat melelahkan, menegangkan, menguras emosi, menguras fisik. Thailand jelas kelelahan Bung dengan situasi seperti ini. Panjangan yang sangat panjang, dan memang sejarahnya pada final Indonesia melawan Thailand selalu diakhiri dengan perpanjangan waktu. Kita ingat bagaimana final SEA Games 91 di mana Indonesia saat itu menang lewat adu tendangan penalti 4-3. Saat itu juga harus melalui perpanjangan waktu karena sebelumnya skor 0-0 sebelum Sudirman, saat itu pemain muda Indonesia, menjadi penendang terakhir Indonesia yang mencetak gol lewat penalti sebelum penjaga gawang Edi Harto menjadi pahlawan dengan menggagalkan tendangan terakhir dari Thailand untuk bisa membawa pulang medali emas yang kedua. Sedangkan di SEA Games 97 Indonesia juga melakoni pertandingan adu penalti setelah melewati perpanjangan waktu dengan Thailand. Saat itu Indonesia kalah 5-3 dari Thailand, di mana saat itu pertandingan di bawah tatapan sekitar 120.000 penonton di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Dan inilah pertandingan keempat Indonesia melawan Thailand setelah pertandingan ketiganya tidak melalui adu tendangan penalti. Karena saat itu Seraut masuk dari Thailand mampu menggagalkan ambisi Indonesia untuk bisa membawa pulang medali emas di SEA Games 2013 Myanmar. Di pertandingan sebelumnya di 2013 di penyisihan grup Indonesia kalah 4-1 dari Thailand. Dan ini menjadi salah satu bukti bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Kesempatan sekarang jauh lebih baik dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, Bung. Mengulur-ulur waktu kita lihat Hernando Ari Sutaryadi, pemain asal klub Bajul Ijo Persebaya Green Force. Hernando Ari, dicuri tadi, coba dicuri oleh Puraset. Bola yang mengarah kepada Rio Fahmi, umpan lempar ke dalam. Ada Fajar, ayo Fajar lewati. Fajar masuk ke penalti. Fajar
Oman tadi, kini Koraset berusaha melakukan tekan balik, mata di kaki Ferrari. Namanya Fajar tadi masih tergeletak. Sudah keram namanya Bung Maruf di para pemain Indonesia karena melakukan pertandingan yang sangat-sangat melelahkan. Ya, dan ada pelanggaran Bung Maruf. pelanggaran di sini ya. Penalti tadi dan Ya. dilakukan oleh Pongsakon, tapi dibiarkan saja oleh wasit asal Oman, Matar Ali Al Khatib Hussein, sehingga tidak mendapatkan hadiah penalti. Masih mendapatkan perawatan kaki kanan dari Muhammad Fajar Fatur Rahman, putra Biak Papua, yang memang sangat keletihan karena sangat parah Bung Maruf sepertinya. Iya, apalagi kalau kita lihat bagaimana terutama setelah ada pergantian atau perpanjangan waktu ya, dia menjadi pemain yang penting, dia pemain yang paling banyak berlari, menyisir dari sektor kiri, kemudian juga berlari dari tengah tadi. Wajar kalau dia mengalami kram. Mudah-mudahan supporter Indonesia membawa kabar gembira ke tanah air dengan menyaksikan anak-anak Garuda mampu mempersembahkan medali emas yang sangat prestisius pada cabang olahraga sepak bola pada pesta olahraga 2 tahunan SEA Games ke-32 Kamboja. Dan pemain Thailand Chan Bokol pun harus mendapat perawatan karena memang sangat letih Bung Maruf. Iya, pertama keletihan, kedua adalah karena kelembapan yang sangat tinggi luar ya, biasa. itu juga berpengaruh. Jadwal yang terbilang cukup padat juga. Tidak ada cooling break. Dan ini pertandingan sangat seimbang, 9-9 seimbang, 9-9 Bung Maruf. Ya, karena satu pemain kita keluar tadi ya. Tapi bagaimana pemain Thailand usaha? Oh, namanya pemain Thailand 8. 8, karena tadi ada satu Iya, pemain pemain- yang tadi dikipas-kipasin tuh. Ya, Chan Bokol tadi. Ferrari, Pami, umpan panjang pada Hernando, usaha dikejar oleh Canaro. Umpan panjang sangat baik kita tadi lihat Hernando jatuh di kaki pemain tengah Indonesia, sangat leluasa. Kita lihat Ananda Alif, Rizky Ridho, umpan panjang. Masno Ferdinand masih terlalu cepat, kita lihat Rio Fahmi berusaha dikejar oleh Apisin, kembali kepada Mas Ferdinand, wilayah yang sangat berbahaya. Oh, tidak, bro. Oh, Ananda Alif tidak turun ke bawah. Kita lihat tadi Anan Yapsakon, gagal Yapsakon. Oh, berhasil diselamatkan sangat baik oleh Irfan Johari. Rasyid Amai sudah keluar lapangan pertandingan. Menyisakan 2 menit lagi pertandingan babak kedua ini Bung Maruf. Oh, sangat baik kita lihat Irfan Johari. Tidak apa-apa Irfan Johari, bersalinglah lebih lama untuk menikmati rumus Stadion Nasional Olimpik. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Pongsakon untuk menghasilkan tendangan bebas Indonesia. Tendangan bebas namanya pelanggaran dilakukan. Oh, namanya Anan dan kartu merah nampaknya. Ya, Oh, terasa kartu merah. Luar biasa. Ya, sudah bisa dipastikan. Saya berani memastikan Indonesia akan bisa membawa pulang medali emas. Semoga saja harapan saya terkabul Bung Maruf. iya, karena kita sekarang dalam situasi unggul dengan 4-2, unggul dari sini jumlah pemain. Tinggal sisa-sisa waktu, hanya hitungan menit lagi. Indonesia kemungkinan besar akan mendapatkan medali emas, mengakhiri dahaga 32 tahun sejak terancam Liga 91. Kita lihat bagaimana Indonesia, Marcelino Ferdinand ambil tendangan bebas. Nampaknya harus diulang. Fluid Fluid dari wasit kan lemparan ke dalam tadi. asal Oman. Ya, dan sejarahnya wasit ini memang sangat tegas. Betul. Salah satu buktinya adalah di AFF semifinal Singapura Indonesia leg kedua dengan 3 kartu merah dihadiri untuk pemain Singapura saat itu. Sekarang kita lihat juga bagaimana ketegasan juga betul. ketegasan wasit asal Oman ini Bung Maruf. Belakang kita lihat tadi Beckham Putra Nugraha, Rizky Ridho, umpan panjang ke depan. Oh, sangat baik. Berulang tadi namun ada Apisit, maksudnya Apisit. Jatuh di kaki Puraset. Serangan balik. Hati-hati Indonesia.
sulit, mendapatkan kondisi yang tidak mudah. Tapi sekarang bagaimana menunjukkan bahwa Thailand berada di bawah Indonesia. Gajah Putih diterkam oleh Garuda. Luar biasa penampilan dari timnas Indonesia, Garuda Muda. Oh, nampaknya pertandingan telah berakhir. Alhamdulillah, Indonesia menang 5-2 atas Thailand pada final SEA Games ke-32 langsung Nasional Olympic Kamboja. Tentu saja ini adalah pertandingan yang sangat-sangat luar biasa. Benar-benar bisa menuntaskan dendam Indonesia atas Thailand karena pernah dikalahkan di SEA Games 97. Saat itu bagaimana Kurnia Sandi, Amnesty Chuari, Hairil Anwar, Robin Darwis, Kurniawan Wijoyanto, Kapten Kesebelasan Fahri Husaini, kita lihat Ansari Lubis, Widodo Cahyono Putro tidak mampu mengalahkan Thailand. Padahal saat itu final berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, stadion yang menjadi keramat Indonesia, tapi dikalahkan Thailand lewat adu tendangan penalti. Dan pertandingan ini menjadi sejarah bagaimana Indonesia lewat tendangan penalti kalah lewat pemain dari Thailand dan Dusit. Dan kini Indonesia membayar dendam kekalahan tersebut. Dan di 2000 atau di 91 Indonesia berhasil mengalahkan Thailand di pertandingan adu penalti. Saat itu bagaimana pemain Indonesia Toyo Haryono, Sudirman, Feril Raimon Hatu, Maman Suryaman, dan juga Widodo